Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang penaklukan kota Mekah yang dikenal dengan Fatu Mekah. Sebelumnya, ada yang udah tahu belum apa itu Fatu Mekah? Adapun pembahasan pada bab ini itu ada sebab-sebab terjadinya Fatu Mekah, faktor-faktor keberhasilan Fatu Mekah, dan juga ada Haji Wada. Namun pada kesempatan kali ini kita hanya akan membahas yaitu sebab-sebab terjadinya Fatu Mekah. Nah, sebelum masuk ke materi, kalian bisa lihat gambar apakah ini? Ya, betul, ini adalah gambar Ka'bah. Nah, kalian bisa jawab 3 poin pertanyaan yang ada di situ, tulis di kertas, nanti akan kita diskusikan di akhir pembelajaran. Terima kasih. Kita masuk kepada materi, yaitu apa itu Fatu Mekah. Jadi Fatu Mekah merupakan peristiwa pembebasan kota Mekah oleh umat Islam dari kaum Quraisy pada tahun 8 Hijriah atau bertepatan dengan 630 Masehi yang menjadi awal kembalinya umat Islam ke kota suci dan Ka'bah. Nah, penaklukan kota Mekah ini dilakukan untuk menyelamatkan kota Mekah dari belenggu kesyirikan dan kezaliman dengan menjadikan negara dengan bernafaskan Islam dan berlandaskan tauhid. Adapun sebab terjadinya Fatu Mekah. Nah, jadi Fatu Mekah ini awal sebab terjadinya itu adalah kaum kafir Quraisy yang mengingkari perjanjian Hudaybiyah. Nah, perjanjian Hudaybiyah itu berisi tentang siapapun dapat memilih bergabung dengan kubu Nabi Muhammad SAW atau memilih kubu kaum Quraisy. Nah, selain itu, poin penting lainnya yaitu melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Lalu, 2 tahun setelah itu, suku Bani Bakr dibantu kafir Quraisy melakukan serangan dan pembantaian kepada suku Khuza'ah. Tentu peristiwa ini jelas menandai perjanjian yang telah disepakati bersama. Untuk itu, sekitar 40 orang perwakilan suku Khuza'ah mengadukan peristiwa tersebut kepada Rasulullah SAW dan meminta bantuan pasukan untuk menyerang Bani Bakr. Tetapi permohonan ini tidak begitu saja disetujui oleh Rasulullah SAW dan meminta mereka menunggu saat yang tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Nah, jadi setelah mereka mengadukan semua itu kepada Rasulullah, Rasulullah tidak mengabulkan begitu saja permintaan mereka. Rasulullah meminta mereka untuk menunggu saat yang tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Lalu, sembari menunggu, Nabi Muhammad tidak tinggal diam dan mengirimkan perwakilan damai kepada pemimpin Quraisy dengan membawa sejumlah tawaran. Nah, di antaranya Nabi meminta kaum Quraisy untuk membayar ganti rugi terhadap korban dari Bani Khuza'ah. Lalu, kaum Quraisy harus menghentikan persekutuan mereka dengan Bani Bakr dan kaum Quraisy harus menyatakan pembatalan perjanjian Hudaybiyah. Namun, kaum Quraisy memilih tawaran yang ketiga, yaitu sehingga Nabi Muhammad dan kaum muslimin menyiapkan pasukan untuk menyerbu kaum Quraisy. Kemudian, Nabi Muhammad mengumpulkan 10.000 pasukan dari Madinah. Nabi kemudian membagi pasukan tersebut ke dalam 4 divisi yang masing-masing ditugaskan untuk memasuki Mekah dari 4 penjuru mata angin. Kemudian Nabi berpesan agar pasukannya tidak menyerang karena tidak ingin adanya pertumpahan darah kecuali dalam keadaan terpaksa. Nah, kedatangan pasukan muslim membuat kedatangan pasukan muslim membuat Abu Sufyan bin Harb, pemimpin kaum Quraisy, menyesal menolak tawaran yang diberikan Nabi Muhammad. Merasa tidak berdaya, Abu Sufyan pun memutuskan untuk masuk Islam. Akhirnya, pasukan muslim dapat menaklukkan Mekah tanpa perlawanan dari kaum kafir Quraisy dan tanpa pertumpahan darah.
Nah, kedatangan pasukan muslim membuat Abu Sufyan bin Harb, pemimpin kaum Quraisy, menyesal menolak tawaran yang diberikan Nabi Muhammad. Merasa tidak berdaya, Abu Sufyan pun memutuskan untuk masuk Islam. Akhirnya, pasukan muslim dapat menaklukkan Mekah tanpa perlawanan dari kaum kafir Quraisy dan tanpa pertumpahan darah. Nah, akhir dari peristiwa Fatu Mekah, kaum muslim tidak perlu lagi melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah akibat teror yang dilakukan oleh kaum Quraisy. Dan Fatu Mekah ini menjadi salah satu peristiwa perdamaian besar yang tercatat dalam sejarah tanpa adanya pertumpahan darah. Jadi kesimpulannya bahwasanya awal sebab terjadinya Fatu Mekah ini adalah pengingkaran perjanjian Hudaybiyah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Sampai ketemu lagi pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.